insyaallah. Pembagian warisan pusaka tinggi di Minang diberikan ke ahli waris perempuan. Dah ada harta pusaka tinggi dibagi do. Nah, bagaimana hukum Islam tentang tidak ada harta pusaka tinggi dibagi? Jangan sabu ijo model itu, difitnah awak de orang. Karena orang Minang sendiri banyak nan ndak tahu jo adainya. Nyo kece harta pusaka tinggi dibagi dia gen ke pedusi. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi, harta pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya mau Melayu, nah harta pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik maliakan kena lain, namanya ganggam bauntuk namanya. Jadi nak kecek awak nempunyo. Kalau awak nempunyo dia bisa awak menjual, ndak bisa. Jadi dak ada harta pusaka tinggi itu nan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci laki-laki pi merantau dahulu tu kan banyak membawa sawah tu kan rantau nan tinggal di kampungan dan pedusi. Nah tapi dia kau punya tidak pedusi dan berkuasa indah mamak dan matur mamak pedusi laki-laki ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di malo. Cuma kadang-kadang adikku ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak na rumah di Pangka, kama pulangnya. Jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh, artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai, kini kan banyak aja nak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang jo negari itu, aku kesinan tak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya, agak cek ibunya, kama, agak calon orang tu tak usah. Alasannya tidak jalan, mungkin pengalaman dulunya tidak jadi jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang model itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang? Kalau itu kok bercakapnya bako, rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Orang semua gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari na lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, enggak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka cie, berserak sadun. Nah itu nanti dihindarinya. Nah kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak ada yang melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak ada yang melanggar syarak. Perusi kau nama punya indak, nama punya kaum. Cuma perusi mamacinya. Kenapa? Karena mereka dan di kampung, mereka dan di rumah. Kalau tu dan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang gayanya nyangkut ke situ, tidak punya inyo doh. Nah itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapa. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi berbeda Minangkabau.